Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Nanda. Saya senang sekali nih pada kesempatan kali ini Bapak Ibu memberikan waktu kepada saya untuk bincang-bincang nih kita seputar masalah pemakaman di Al-Azhar Memorial Garden, yang mana belum banyak orang yang tahu ya. Nah, boleh dong di-share sedikit? Perkenalkan dulu, nama saya dengan Sri Wahyuni. Di AMG ini sudah kurang lebih 12 tahun. Bergabung di AMG ini tahun 2012 sebagai Royal Director. Nama saya Ardiansah, biasa dipanggil Ardi. Pak Ardi ya? Ya, saya bergabung di Al-Azhar Memorial Garden ini baru 5 tahun. Baru ya? Baru 5 tahun. Jadi dibandingkan dengan Bu Sri, saya lebih junior. Lebih junior. Di AMG sebagai Memorial Director. Sejak kapan sih ini ada? Al-Azhar Memorial Garden itu berdiri sejak tahun 2011 ya. Awal-awal lahan pemakaman ini ada kan tentu nggak seperti sekarang udah rame ya Ibu ya. Itu tantangannya apa gitu, dan kenapa Ibu Sri tuh yakin gitu loh ada di bisnis ini gitu? Ya, sebelumnya memang saya kan backgroundnya di advertising ya, karena saya seneng tertantang gitu. Saya seneng untuk usaha yang memang baru, terus punya tantangan, itu saya lebih seneng. Saya coba karena kan ini apa sih, usaha apa sih itu? Oh, kok kapling makam dijual gitu kan? Nah, itu buat saya tantangan. Dan itu memang waktu pertama saya gabung pun juga itu sangat sulit sekali untuk memperkenalkan pemakaman Al-Azhar ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah dimudahkan. Sudah banyak orang kenal tentang pemakaman ini ya, bagaimana betul, gitu. Ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit gitu ya, Bu, itu tantangannya itu terhadap konsumen itu bagaimana ya? Karena kan waktu awal-awal tuh ya merintis itu kan nggak mudah ya. Dan juga berapa banyak sih di sini lahan dan makamnya itu berapa banyak di sini? Ya, untuk total kita punya itu kan sekitar 25 hektar. 25 hektar dan sisanya mungkin saat ini tidak lebih dari 1 hektar ya, gitu. Dari 25 hektar betul, itu hanya tersisa sekarang ya, slotnya 1 hektar. Betul, gitu. Rencana kita mau ada pengembangan lagi, gitu. Tapi kita coba di tahun ini menghabiskan yang 25 hektar ini. Kalau 25 hektar ini misalnya habis gitu ya, itu akan masih lokasinya di sini atau akan nambah ke lokasi lain, misalnya apa, ke Bandung atau ke Medan atau kemana gitu untuk Al-Azharnya ini sendiri? Kemungkinan untuk perluasan atau ekspansi usaha ini kita masih tetap di Karawang. Oh, masih tetap di Karawang ya? Karena kita kan sudah tidak membangun lagi infrastrukturnya kalau untuk di sini. Tapi kalau di lahan yang baru tentunya kan kita mungkin perusahaan juga investasinya akan lebih besar lagi di sana. Nah, kemudian tahap pertama 25 hektar ini itu diperuntukkan untuk 29.000 lubang. 29.000 lubang. Nah, saat ini yang sudah dimakamkan di sini sekitar 2.300 lubang. Tapi kalau untuk kafling yang terjual ya dari 25 hektar tinggal 1 hektar ini aja. Dan secara kapasitas lubangnya 29.000 lubang, tapi baru kepakai sekitar 2.300-an. Betul. Tapi kalau secara hektar seluruhnya 25 hektar, baru sisa tinggal 1 hektar. Betul. Luar biasa ya. Tapi gini loh Pak Bu, tadi kan saya sempat keliling ya. Agak sedikit heran gitu, maksudnya gini, ini tempat wisata atau pemakaman ya? Nah, itu konsepnya gimana tuh? Meniru apa dan dapat ide dari mana gitu? Konsep kita makam ini adalah taman sebenarnya. Jadi jauh dari kesan mistis, serem. Betul. Orang datang ke sini berziarah nyaman. Anak-anak datang ke sini bisa bermain. Jadi memang ini taman yang sesungguhnya, gitu kan? Taman yang sesungguhnya di sini. Kemudian kita beda dari yang lain. Kita di sini 24 jam pelayanannya. Servisnya 24 jam di sini. Dimulai dari pemakaman, ziarah, kita melayani 24 jam. Berarti selalu ada staff yang standby ya jika dibutuhkan ya? Betul.
betul di sini. Terus gini, tadi tuh saya sempet jalan nih, Pak Bu, dari depan ke belakang gitu. Yang saya amati, dari seluas-luas lokasi pemakaman gitu ya, ada beberapa tempat sholat ya, betul ya? Betul. Ada beberapa toilet, Betul. ada beberapa gazebo. Kalau bahasa ini tuh buat kita santai-santai ya, betul ya? Betul, betul. Nah itu luar biasa menarik ya, karena memang kesannya tuh jauh dari seram, udah gitu juga kalau bawa keluarga nyaman. Nah saya lihat juga di sini tanahnya itu lahannya itu datar ya, tidak kalau yang flat gitu ya kan. Kalau yang saya tahu kan ada bentuknya bukit, turun naik gitu ya. Itu di sini memang didesain seperti itu ya? Betul, didesainnya seperti itu. Karena tadi menyambung Pak Ardi infokan bahwa kelebihan di pemakaman Al-Azhar ini selain khusus Muslim ya. Oh khusus Muslim. Iya, ya. memang kita khusus Muslim. Terus 24 jam baik pemakamannya maupun ziarahnya. Untuk makamnya sendiri kita menghadap kiblat semuanya. Jadi makanya tertata rapi. Terus ada walkway untuk keluarga tidak menginjak-injak atau melangkahi makam yang ada. Itu benar kelebihan dari pemakaman Al-Azhar Memorial Garden ini. Baru tadi ya memperhatikan dengan teliti gitu ya. Ternyata di tiap-tiap couple gitu udah ada kayak nomor rumah ya. Udah ada nomor rumahnya gitu. Jadi misalnya deret ini nomor 1 sampai 30 gitu seperti itu ya. Walaupun belum terisi ya? Ya betul. Jadi itu memudahkan. Memang kita desain untuk memudahkan keluarga bisa mencari gitu. Tidak susah lagi. Termasuk ada nama-nama zonanya gitu. Jadi kalau misalnya keluarga lupa zona apa sih gitu. Itu bisa nanti info ke security. Nama almarhumnya atau almarhumanya, nanti dari customer service akan mengantarkan ke zona yang dituju. Itu. Bu, Pak, ini kan saya lihat tadi kayaknya elit banget ya. Ini apakah untuk orang kaya aja nih yang boleh dimakamkan di sini? Apa masyarakat masih kurang dapat info? Ya, jadi pemakaman ini pada prinsipnya untuk umum dalam arti khusus Muslim ya. Jadi yang bisa dan ingin dimakamkan di sini juga nggak membutuhkan uang banyak sebenarnya. Kalau dihitung kita jangka panjang itu memang nggak mahal di sini, karena kita di sini tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya tahunan, kemudian bebas biaya perawatan rumput selamanya. Kalau kita akumulasi jangka panjang ini sangat murah sekali dibandingkan Berarti dengan TPU. Dengan pemakaman yang terawat nih, ibaratnya nenek meninggal, itu masih bisa ditengok anak, masih bisa ditengok cucu ya. Betul. Saking panjangnya perawatan gitu loh. Betul ya. Betul. Jadi perawatan rumput selamanya sampai anak, cucu, cicit di sini gratis, tidak ada biaya perawatan rumput. Dan terjamin kerapihannya. Sudah pasti terawat, terjamin di sini. Kelebihan yang lain itu mendapatkan fasilitas gratis tenda ziarah. Kalau ahli waris pengen datang ziarah. Nah itu juga kita berikan bagi yang mau ziarah dengan pemesanan H-2, mau berapapun orangnya yang nanti datang pas ziarah itu kita siapkan. Yang paling pernah kejadian yang terbanyak ziarah berapa orang tuh? Itu kurang lebih 250 orang. Masya Allah. Ziarah aja. Berarti untuk 250 orang tendanya disiapin? Berapapun konsumen akan berziarah di sini, kita siapkan sejumlah konsumen yang inginkan. Contoh yang tadi 250 orang peziarah, kebetulan almarhum itu seorang tokoh, jadi kiai, punya pondok pesantren. Jadi santrinya ya pada punya santri ziarah. banyak, punya majelis taklimnya juga banyak. Di sini keluarganya memang rutin dan jamaahnya itu rutin. Kebetulan saat kemarin ziarah terbanyak itu adalah saat haul ya. Saat haul, jadi 2 hari sebelum ziarah itu keluarga sudah pesan ke kita, minta disiapkan tenda dan kursi sebanyak 250. Alhamdulillah semua tercover.
jamaah yang hadir tidak kepanasan, nyaman berziarah di sini intinya. Iya, iya. Kalau misalnya nih kita mau dimakamkan di sini gitu ya, itu prosesnya tuh dari meninggal sampai dimakamkan itu berapa jam gitu loh? Kita ada yang namanya admit dan pre-need. Apa tuh? Kalau admit itu mendadak. Jadi membeli mendadak saat meninggal, konfirmasi ke kita gitu kan. Itu prosesnya 4 sampai 5 jam dengan bukti transfer kita terima. Terhitung terhitung dari bukti transfer kita terima semuanya. Dari kaflingnya, dari prosesi batu nisannya, plus juga kalau memang keluarga mau menggunakan unit pelayanan jenazahnya juga kita bisa. Apa aja sih fasilitasnya di sini selain kaflingnya itu? Pertama kan kafling. Kafling. Lalu untuk yang itu ya memerlukan untuk biayanya itu ya, kafling. Biaya prosesi batu nisan. Batu nisan. Itu yang wajib. Berarti 2 ya, paling Wajib, tidak ya. betul. Yang opsional itu unit pelayanan jenazah itu seperti mengkafani, memandikan, sama ambulan. Nah, itu proses mengkafani atau mandikan itu di sini atau di rumah duka? Di rumah duka. Oh, jadi kita memang kita dipanggil untuk rumah duka. Nah, itu semuanya prosesnya di rumah duka. Berarti segala kelengkapannya sudah ada dong. Misalnya apa ya? Kain kafan. Ya, kayak kalau dari segala itu kain kafan mungkin kamper ya. Ya, betul. Wangi-wangian apa lagi gitu sama sabun. Ini apa ibu-ibu yang apa tuh namanya tukang ininya? Pemandi jenazah yang memandikan juga. Termasuk dikirim ke rumah kita. Dikirim ke rumah. Ke rumah duka. Berarti di rumah hanya menyediakan apa? Jadi kalau semisalnya paket yang buat semuanya dari AMG itu hanya menyediakan air saja. Hanya air tuh. Betul. Segitu saking paketnya well service-nya ya. Ya, betul. Satu lagi tadi saya info untuk yang pre-need. Pre-need itu yang sudah membeli di awal. Nah, kalau misalnya sudah membeli di awal, itu tinggal pas saat kedukaan langsung hubungi kita gitu, langsung hubungi kami. Nanti itu kita proses. Ada administrasi yang memang harus disiapkan gitu semuanya. Mungkin belum bayar biaya untuk prosesi batu nisannya karena kan memang sudah beli kaflingnya gitu. Itu semuanya ada hal-hal administrasi yang memang harus disiapkan juga. Misalnya nanti nama jenazahnya siapa, BIN-nya gitu, KTP-nya, pemilik kaflingnya siapa. Nah, itu kita koordinasi di situ. Tetap proses untuk pemakamannya 4 sampai 5 jam terhitung informasi itu kita terima kalau yang pre-need. Oh, kayak yang sudah bayar lebih dulu. Betul. Nah, kan kita misalnya kepengen nih pengen deh beli lahan gitu buat orang tua atau enggak buat pasangan kita gitu ya. Tapi sedikit saya mau nambahin ya, Bapak Ibu, kayaknya ya kalau setelah saya amati gitu di sini, ya tergantung sudut pandang memang tidak ada yang mahal sih ya buat orang yang kita sayang sebenarnya, apalagi khususnya orang tua ya. Kalau orang tua kita bisa ngasih yang terbaik buat kita, kenapa di akhir hayatnya kita nggak kasih rumah yang terbaik buat orang tua kita gitu? Karena kan kalau mengingat padatnya TPU ya, TPU gitu kan padat ya kalau rapat-rapat gitu. Ya saya sangat setuju dengan adanya model pemakaman seperti ini karena menurut saya sih apalagi kalau kita yang dianggap mampu lah gitu ya, ya seharusnya mampulah memberikan yang terbaik buat orang tua kita gitu lah. Dan ini menurut saya pemakaman adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi nih terhadap orang tua kita dengan membelikan pemakaman seperti ini gitu. Nah, cuman yang saya mau tanya, apakah bisa nyicil nih di sini? Karena kan kadang suka kepengen ya, ada ya orang kepengen tapi aduh kalau cash kayaknya masih jauh nih gitu. Nah, itu gimana nih kebijakan dari Al-Azhar gimana? Jadi untuk penjualan kafling makam di sini kita ada 3 tahap. Pertama kita ada tunai. Tunai itu dalam waktu 2 minggu kita dari booking fee lunas. Yang kedua ada cash keras. Antara tunai dan cash keras ini ada perbedaan harganya. Karena cash keras itu dibayarkan hanya 6 hari setelah booking fee. Yang ketiga
ada cicilan. Cicilan di sini kita cicilan tidak ada bunga. Jadi cicilan ini antara konsumen dengan pihak AMG, jadi Al Azhar Memorial Garden. Itu selama 1 tahun, 12 kali dibayarkan. Tentunya juga harganya berbeda, gitu kan, dari tunai, cash keras, dan cicilan. Tapi perbedaan itu ya kalau menurut kita ya masih wajar gitu kan, karena itu berupa cicilan ya. Nah, kita memang konsep di sini adalah konsep secara syar'i ya. Secara syar'i dalam arti kita memprioritaskan jenazah itu dimakamkan lebih awal. Kita tidak saklek, gitu kan. Kalau Islam kan memang harus disegerakan, gitu kan. Dalam arti bukan berarti orang meninggal langsung dimakamkan begitu saja, tapi kita setelah ada kesepakatan dengan keluarga, terus sistem pembayarannya, kepemilikan lahannya itu seperti apa. Nah, itu kita sepakati semuanya. Konsep di sini memang pemakaman yang sangat jauh dari kesan seram dan angker. Iya, karena nyaman. Saya lihat seperti taman wisata. Iya, jelas kalau dibandingkan dengan TPU kita jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Dan di sini bebas banjir. Sebenarnya kita sebagai anak itu harus menurut saya sih wajib untuk memberikan yang terbaik ya buat orang tua atau orang yang kita sayangi. Contohnya dengan mempersiapkan lahan makam. Banyak konsumen kita yang memindahkan orang tua yang sudah dimakamkan atau keluarga yang sudah meninggal lama dimakamkan di Al Azhar. Berarti jasa relokasi juga tersedia di sini? Tersedia di sini. Mungkin pemikirannya gini, biar kumpul ya yang para almarhumah ini. Jadi ketika ahli warisnya mau ngejenguk, jadi sekalian gitu ya. Pak Bu, bagaimana sih meyakinkan banyak orang gitu bahwa lokasi pemakaman di Al Azhar ini adalah lokasi yang layak untuk keluarga mereka? Gimana sih meyakinkannya gitu? Karena kan gini, kebanyakan dari kita tuh suka berpikirnya gimana nanti ya. Tapi kan seharusnya idealnya adalah merencanakan dengan baik ya. Jadi nanti itu gimana gitu, baik dari kita yang sebagai calon almarhumah atau almarhum gitu, maupun ahli waris gitu. Dan ini bagaimana kita mensosialkan bahwa urusan kematian dan permakaman ini bukan sesuatu yang tabu gitu loh, bukan sesuatu yang horor gitu. Jadi itu gimana tuh, apalagi kan ya sepemahaman saya tuh Gen Z gitu ya, lebih kurang peduli terhadap hal-hal seperti ini gitu. Nah, itu gimana? Untuk meyakinkan itu saya juga pernah pengalaman juga ya, Kas Nanda. Jadi sebenarnya tuh membeli di awal itu lebih safety ya. Karena pertama gini, saat kedukaan itu kan orang langsung blank. Keluarga pasti blank gitu. Mau dimakamkan di mana nih? Nggak tahu, cuma nangis aja gitu kan. Kalaupun ada, nanti dulu minta informasi dulu. Belum tentu kalau di hari Sabtu Minggu itu kan pasti nunggu petugasnya lagi besoknya kan gitu. Nah, itu kalau saya sarankan sih lebih bagus gitu kan, beli di awal gitu, lebih di awal, dan memang yang akhirnya tidak merepotkan buat keluarga. Itu saya pernah dapat kelas yang Gen Z, justru mereka sekarang berpikirnya malah perlu itu gitu. Oh, malah mereka open minded terhadap ini. Perlu, karena kalau kita belum mengalami kedukaan, kita nggak akan berpikir kalau itu memang perlu. Pemakaman ini perlu, karena susahnya nyari pemakaman khususnya kayak di Jakarta juga kan memang sudah susah. Gimana caranya kita tuh menggugah gitu loh, menggugah tuh dalam artian gini, misalnya seseorang itu anggaplah jabatannya bagus atau kan memang pengusaha, Allah kasih rezeki banyak lah gitu ya. Apa iya orang tuanya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ya kita tahu sendiri ya, biasanya kan perawatannya kurang, terus kenyamanannya juga kurang gitu. Sementara kita sebenarnya lebih dari itu juga mampu untuk orang tua kita khususnya gitu, atau enggak untuk pasangan kita lah gitu, seperti itu.
Nah itu bagaimana gitu supaya memberi gambaran, memberi nasihat bahwa orang tua kamu layak untuk dapat hal yang terbaik seperti ini gitu. Jadi untuk meyakinkan konsumen di sini biasanya kita pertama sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi kita ajak untuk survei ke lokasi. Kita minta waktunya, luangnya kapan, ataukah di hari libur. Setelah melihat lokasi, hampir 90% itu konsumen kesan pertamanya adalah bagus, enak di sini, dan kenyataannya memang nyaman dan enak di sini. Setelah survei, jarang yang gagal untuk membeli biasanya. Jadi cara meyakinkannya adalah diundang kita ajak untuk survei. Kalau hanya kita jelaskan belum ada gambaran semuanya. Walaupun sekarang kan di sosial media juga banyak, kita di YouTube kita juga banyak video-video tentang Al-Azhar. Tapi kalau memang diajak langsung survei ke lokasi, itu beda sekali. Rasanya beda. Rasanya beda sekali. Masuk, ngelihat taman, jalanan luas, petugasnya banyak, gitu kan. Kemudian melihat yang ziarahnya nyaman di sini. Itu dari konsumen kesannya semua ini bagus, ini nyaman, dan ini layak harus dibeli, dan kita harus punya makam di sini rata-rata seperti itu. Di pemakaman Al-Azhar ini memang kita punya tiga tipe. Tiga tipe. Okay. Yang pertama peruntukan untuk satu orang. Oh, satu orang. Kita infonya tuh namanya tipe single. Yang kedua peruntukan 2 orang. Tapi tipe double ya, tipe couple double gitu ya. Couple suami istri gitu kan. Dan yang ketiga tipe family. Nah, tipe family ini ada beberapa juga. Ada yang untuk berempat, berenam, 8, 12 atau 14. Itu tipe yang kedua? Tipe yang ketiga. Oh, yang ketiga. Ya, betul. Oh. Nah, itu kita punya 3 tipe itu. Itu yang tadi pakai kubah itu ya? Betul, yang pakai kubah itu. Karena memang konsepnya memang kita konsep yang diinginkan oleh keluarga juga kan. Misalnya mau kumpul, berarti kan di tipenya tipe family gitu. Fasilitas yang ada di AMG ini, kita mempunyai satu gedung serbaguna indoor. Jadi itu diperuntukkan bagi keluarga yang duka setelah memakamkan, ataupun juga bisa digunakan untuk konsumen yang setelah ziarah. Itu bisa. Jadi ngadem lah gitu ya? Iya, habis panas-panasan kita bisa ke ruang serbaguna untuk ngadem, dan di situ juga tersedia kopi dan teh di situ untuk konsumen. Kedua ada hall terbuka, hall 1, hall 2 di bawah dan hall 3 di belakang. Ada 3 hall. Ada 3 hall. Berarti open open area outdoor, gitu ya. Ya. Outdoor, oke. Outdoor. Kita juga punya mobil bagi car ya. Bagi car ini untuk untuk konsumen. Mau survei ke lokasi ataupun juga minta diantar ke coupling makamnya yang dia sudah beli tapi belum pernah lihat biasanya. Banyak juga di sini. Kemudian kita mempunyai musola ber-AC dan outdoor. Oh, ada yang ber-AC. Ada musola ber-AC itu di samping gedung serbaguna, yang gedung serbaguna di depan, dan yang musola kedua ada di belakang di samping hall ketiga, itu outdoor konsepnya. Kita juga mempunyai toilet VIP di sini yang nggak dimiliki oleh makam-makam lain. Apa tuh? VIP-nya ya, gimana? VIP tuh? Dalam arti dari kebersihannya, kemudian kenyamanan di dalam toilet itu memang kita persiapkan untuk konsumen, peruntukan konsumen semuanya, tidak untuk karyawan di situ.
Kita mempunyai ruang terbuka bukan hanya makam, tapi tempat bermain dan tempat duduk-duduk juga ada. Nah itu kalau duduk-duduk itu dipakai buat botram gitu nggak apa-apa ya? Bisa, boleh. Ya kali aja habis ziarah gitu kan, lapar. Ya, jadi hall itu banyak digunakan oleh konsumen yang setelah ziarah, terutama yang ziarahnya keluarga 10 orang, 20 orang. Setelah ziarah mereka akan duduk di hall. Di hall itu sambil makan tentunya, karena udaranya sendiri. sangat nyaman, bawa sendiri. Karena udaranya sangat nyaman dalam arti anginnya tuh enak. Nah, anginnya enak. Anginnya sepoi-sepoi. Jadi membuat konsumen juga merasa nyaman di situ. Fasilitas lainnya itu kita tenda ziarah dan kursi peruntukan konsumen. Itu aja. Saya pernah mendapatkan yang tadinya tidak berminat, susah banget untuk beli kafling makam. Ternyata pas ada saudaranya yang memang sudah beli, terus dimakamkan di pemakaman Al-Azhar, mereka ikut. Ternyata pas lihat, bagus ya gitu. Nah itu mereka akhirnya beli, dan si konsumen yang pertama beli pun juga banyak mereferensikan ke teman-temannya, ke saudaranya gitu untuk membeli kafling makam Al-Azhar. Enak loh di pemakaman Al-Azhar itu semuanya fasilitas ada, karena mereka sudah merasakan servis dari kami gitu, servis dari kami dari saat kedukaan, terus mungkin dari saat pembelian dulu ya, dari saat pembelian kita ajak survei, kita jemput juga. Jadi kalaupun memang konsumen nggak bisa diantar sama keluarganya, kita kasih penawaran untuk kita jemput ya ibu bapak gitu ke rumah, nanti kita anterin lagi kok sampai ke rumah gitu. Nah itu dari servis pas pembelian. Terus saat kedukaan pun juga kita melayaninya, dan mereka akhirnya puas itu. Gitu. Bincang-bincang kali ini banyak insight yang saya dapat. Di antaranya adalah ternyata tempat pemakaman ini rasa taman wisata, jauh sekali dari kesan angker, kesan semak belukar, kesan tidak terawat. Benar-benar lokasi ini sangat indah, sangat menyenangkan ada di sini, walaupun ini adalah tempat pemakaman. Menurut saya tempat pemakaman ini layak untuk kita berikan kepada orang tersayang kita, baik itu orang tua maupun pasangan kita. Karena apa? Karena ini adalah bentuk akhir apresiasi kita kepada orang-orang yang kita sayang. Karena mengapa? Karena mereka layak ada di tempat yang indah ini, layak untuk diziarahi dengan sangat indah ini, seperti itu. Nah, dari sisi keuangannya, ternyata bisa dicicil sampai 1 tahun, 12 bulan. Dan memang ada tingkatan harga yang berbeda untuk cash keras, seperti itu ya. Tapi itu lebih dari sepadan untuk apa yang kita perjuangkan. Karena nilai yang hari ini kita rasa besar, di kemudian hari tidak besar. Dan kita memang tidak berharap dalam waktu dekat keluarga kita meninggal ya, tapi dengan mempersiapkan baik, tentu orang terkasih di antara kita itu juga merasa bangga. Oh, seperti ini loh anak saya memperjuangkan buat akhir hayat saya, seperti itu. Jadi saran saya sebagai perencana keuangan, bolehlah dialokasikan tabungannya untuk tabungan masa depan orang-orang yang kita sayang, baik orang tua kita, pasangan kita, maupun diri sendiri. Dalam kesempatan ini saya mengajak atau menghimbau bagi para calon konsumen yang ingin memiliki kafling di Al-Azhar Memorial Garden untuk lebih jelas dan detail mengenai harga dan tipe-tipe kafling makam, dapat menghubungi kami, Ibu Sri, dengan saya, Ardi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, atas waktunya. Terima kasih Coach Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.